Shalom, jumpa lagi dengan saya dalam channel Klavo Sukacita. Saat ini kita hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur, banyak terima kasih Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan dalam hidup kami boleh diizinkan di hari ini juga menikmati hari baru, nafas kehidupan bagi kami. Bahkan Tuhan memperkenankan kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa berikanlah kepada kami hikmat pengertian, supaya kami mengerti dan kami mampu menjalani hidup kami setiap hari. Tetapi kami mampu juga melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang hendak kita baca dan kita renungkan di saat ini terdapat di dalam perjanjian baru, yaitu surat Petrus yang pertama, 1 Petrus pasal 1 ayatnya yang ketiga, yang berbunyi demikian: pengharapan, iman, dan kasih. Ayatnya yang ketiga, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, tema perenungan kita di hari ini lewat firman Tuhan yang kita baca tadi, yaitu kebangkitan Kristus memberi hidup baru. Saudaraku, patutlah kita mengucap syukur kepada Tuhan karena rahmat-Nya telah membawa kita kepada kehidupan yang penuh pengharapan. Kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati memberi harapan bagi kita sekalian. Bukan hanya memberi harapan bagi murid-murid Yesus pada waktu itu, bukan hanya saja juga memberi harapan bagi orang Israel pada saat itu, tetapi juga peristiwa kebangkitan Yesus Kristus juga membawa pengharapan, harapan bagi setiap orang yang percaya dan menerima Dia, termasuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Bapak Ibu sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati memberi hidup baru dengan penuh harapan. Yesus bangkit memberi harapan bagi saudara dan saya. Dosa dan maut Yesus sanggup kalahkan. Artinya dosa dan maut Yesus mampu menyelesaikan itu. Itu berarti kebangkitan Yesus memberi jawaban bagi saudara dan saya bahwa kita tidak sia-sia percaya kepadanya, kita tidak sia-sia mengimani sungguh kepadanya. Sebab dosa dan maut saja Yesus mampu kalahkan, apalagi dengan pergumulan-pergumulan hidup kita. Nah, sekali lagi tema kita di hari ini yaitu kebangkitan Kristus memberi hidup baru. Hidup baru artinya bahwa ada harapan. Seperti tadi saya sampaikan, maut dan dosa pun Yesus bisa kalahkan itu. Yesus bisa menyelesaikan itu. Berarti ada harapan bagi saudara dan saya di tengah-tengah pergumulan hidup, di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Yesus pun sanggup menyelesaikan itu. Oleh karena itu, dengan kebangkitan Yesus Kristus, kita sebagai orang Kristen tidak perlu lagi hidup dalam kekhawatiran, tidak perlu lagi hidup dalam putus asa dan lain sebagainya. Sebagaimana Yesus sanggup menang atas dosa dan maut, itu berarti sakit, penyakit, masalah ekonomi, atau masalah apapun, baik itu dalam hidup rumah tangga, pekerjaan, pelayanan, ketika kita mengandalkan Yesus, maka Yesus sanggup menyelesaikan itu. Dan juga kebangkitan Yesus membawa perubahan hidup dari yang berdosa menjadi tidak berdosa. Itu berarti mengingatkan saudara dan saya, dari ketika kita hidup dalam dosa dan Yesus sudah menyelesaikan dosa dan maut itu, maka kita tidak lagi menjadi manusia yang berdosa. Jadi kita jangan hanya menjadi orang Kristen yang tidak memaknai dengan sungguh arti kebangkitan Yesus Kristus. Karena terkadang kita merayakan kebangkitan Kristus tetapi hanya penuh dengan euforia. Kita tidak memaknai arti dari kebangkitan Yesus itu. Itu berarti sebagaimana dikatakan bahwa kebangkitan Yesus membawa perubahan hidup, membawa pembaharuan, membawa pengharapan. Berarti
Setiap kali kita merayakan Paskah, setiap kali kita mengingat kembali peristiwa kebangkitan Yesus Kristus, berarti hidup kita pun juga mengalami perubahan. Hidup kita pun mengalami pembaharuan. Ya, seperti tadi dikatakan, kita jangan hanya merayakan kebangkitan Yesus hanya sebagai euforia, tetapi hidup kita masih hidup yang lama. Kita melakukan kegiatan yang banyak dan besar, meriah, tetapi kembali habis kegiatan, kita masih hidup yang lama, masih melakukan apa yang tidak Tuhan sukai. Tetapi marilah, sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, sebagaimana tema pembacaan perenungan kita di saat ini, yaitu kebangkitan Kristus memberi hidup baru. Berarti dengan peristiwa kebangkitan Yesus memberi harapan bagi kita, tetapi juga membawa pembaharuan bagi kita, membawa perubahan hidup dari yang tidak berkenan menjadi berkenan. Kiranya Tuhan Yesus yang punya firman ini memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, lewat firman Tuhan di saat ini mau mengingatkan kepada kami sekalian bahwa dari kebangkitan Kristus memberi hidup baru bagi kami, bahwa Yesus telah menang atas dosa dan maut, maka pergumulan hidup ini pun mampu Yesus selesaikan. Bersama Yesus tidak ada yang mustahil. Oleh karena itu Bapa, lewat firman ini mau mengingatkan kami, tetapi juga menguatkan kami dalam menjalani kehidupan kami setiap hari. Biarlah di sepanjang hari ini Tuhan, kami ada dalam berkat pertolongan penyertaan Tuhan. Mulai dari anak-anak kecil sampai orang tua yang sudah lanjut usia, para pemimpin bangsa dan gereja. Kiranya Tuhan anugerahkan hikmat kebijaksanaan agar semuanya dapat berjalan karena hikmat daripada Tuhan. Inilah kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur dan bermohon kepadamu. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.